Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya, Syekh Hasim. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan something mengenai kompetensi guru, yang dimana video ini kita khususkan untuk teman-teman yang ada di AIFA dan umumnya untuk para mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang kompetensi guru. Ini sebelumnya mohon maaf, sebelum kita menyampaikan materi, kita berada di pinggir jalan di rumah ya, di emperan, karena saya ingin mendapatkan gambaran nuansa yang memang ada cahaya alaminya begitu. Teman-teman, kompetensi guru itu sudah banyak dibicarakan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mulyasa, salah seorang tokoh pendidikan, menuliskan di dalam bukunya tahun 2007 yang membicarakan mengenai kompetensi guru. Kompetensi guru itu adalah suatu paduan antara kemampuan personal seorang guru, keilmuannya, teknologinya, sosialnya dan spiritualnya secara menyeluruh. Ya, kalau Islam itu disebut dengan kafah ya, membentuk kompetensi standar sebagai profesi guru yang mencangkup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman tentang bagaimana cara mendidik, terus pengembangan dirinya dan profesionalismenya. Itu ada sebuah kompetensi guru. Ada juga yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ya. Itu mengenai guru dan dosen, bahwasanya ditegaskan dalam undang-undang tersebut adalah profesi kompetensi guru merupakan seorang guru yang mampu melaksanakan tugas profesionalismenya dengan baik. Dan seorang guru harus memiliki 4 kompetensi. 4 kompetensi itu cukup terkenal ya. Yang pertama adalah pedagogik, yang kedua adalah kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sedikit membicarakan mengenai kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal, kemampuan pribadi ya. Tentu saja pribadi itu mencerminkan kepribadian seorang guru, yang diharapkan adalah itu dewasa, arif, bijaksana, mantap, berwibawa itu. Dan tentu saja menjadi seorang teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Karena memang sebelum kita menjadikan mereka itu berakhlak mulia, diharapkan seorang guru itu adalah memiliki akhlakul karimah gitu. Nah, itu yang identik dengan kompetensi pribadi gitu ya. Nangkep ya. Kalau sudah nangkep, beberapa rinciannya lagi adalah seperti indikator maksud saya, yaitu bertindak sesuai norma hukum, sesuai norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian bangga menjadi seorang guru. Terus kemudian memiliki konsisten dalam bertindak atau bersikap. Konsisten itu bisa disebut dengan istiqomah begitu. Paham ya? Kemudian indikator yang lain adalah seperti halnya menampilkan kemandirian. Ini indikator yang saya bicarakan tadi berkaitan dengan dewasa.
menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja. Kemudian yang kita sampaikan tentang tentang arif ya, itu memiliki indikator yang itu yang menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak begitu. Itu yang kita sampaikan. Dan yang selanjutnya mengenai akhlak mulia tadi, beberapa indikator tentang akhlak mulia adalah adanya norma religius yang ditampilkan seperti beriman, bertakwa, jujur, ikhlas, kemudian suka menolong kayak gitu, menjadi seorang teladan seperti itu. Itu adalah indikator dari akhlak mulia yang termasuk di dalam salah satu kompetensi kepribadian. Selanjutnya kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini meliputi diantaranya adalah bisa melakukan pelaksanaan, tapi sebelum pelaksanaan biasanya melaksanakan, terus kemudian mengevaluasi hasil belajar dan mengembangkan peserta didik, kemudian mengaktualisasikan. Itu diantaranya adalah pengertian dari kompetensi pedagogik. Banyak indikatornya teman-teman, diantaranya adalah bagaimana seorang guru itu bisa men-setting pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, terus kemudian bisa mengevaluasi hasil belajarnya gitu, bisa mengevaluasi hasil belajarnya. Kemudian kita ke kompetensi profesional. Tadi ada dua yang kita sebutkan, yaitu pedagogik, kepribadian. Nah, sekarang yang ketiga adalah profesional. Kompetensi profesional yang dimaksudkan adalah penguasaan materi pembelajaran itu luas dan mendalam. Bagaimana seorang guru itu bisa profesional menyampaikan materi yang luas dan mendalam, yang tentu saja menguasai materi sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan kalau dulu ada SKKD ya gitu, kalau sekarang adalah CP gitu, capaian pembelajaran. Di antara dari sekian indikator adalah bagaimana guru itu bisa menguasai keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang diajarkan, kemudian bisa memahami, kemudian setelah memahami nanti juga menyampaikan isi dari materi itu, dan tentu saja memiliki kemampuan kritis untuk memiliki kemampuan kritis sehingga dapat digunakan untuk memilah mana materi yang disampaikan, mana yang bukan, seperti itu. Banyak yang ingin kita bicarakan tentang kompetensi profesional, tapi karena kita harus menyinggungnya sedikit-sedikit, maka kita akan lanjutkan ke kompetensi terakhir, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang kita maksudkan adalah yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu penting, makanya guru itu diharapkan seminimal mungkin ya, itu bisa berbicara dengan intonasi yang jelas, berbicara dengan tentu saja bisa menempatkan diri pada tempatnya. Tidak hanya itu, tapi juga ada mimik atau istilahnya gerak tangan, gerak
gerak tubuhnya, gerak badannya maksudnya, itu untuk bisa mengkomunikasikan pelajaran kepada muridnya, bisa berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Bergaulnya tentu yang pertama adalah pada peserta didik, kemudian bergaul kepada sesama teman-teman pendidik ya, kemudian bisa bergaul juga kepada wali murid. Nah, kadangkala kalau ada wali murid itu kalau sifatnya berbeda atau orangnya kurang sopan atau istilahnya mohon maaf mungkin pakaiannya kadang nggak sesuai seperti itu, kita kemudian sebagai seorang guru acuh tak acuh atau bagaimana menampilkan kondisi kita yang kurang aware, kurang bagus. Nah, seperti itu teman-teman sebagai seorang guru tolong dijauhi. Maksudnya sifatnya, bukan wali muridnya yang dijauhi, tapi sifat-sifat yang tidak baik, yang kurang bersosial, yang kelihatan kurang bersosial. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita bisa menjauhinya. Tolong dibuang jauh-jauh gitulah. Dan bisa berkomunikasi secara baik dengan masyarakat sekitar. Dan kalau sudah selesai belajar, kita pulang. Biasanya seorang guru SD itu memang rumahnya kan dekat-dekat ya teman-teman ya, di lingkungan sekolah itu, atau lebih luas lagi mungkin di sekitar kecamatan itu. Mungkin hanya pengecualian mungkin yang di luar kota kemudian masuk ke dalam kota lain, seperti itu pengecualian. Paling banyak atau diukur mungkin 60-70%. 60-70% itu guru biasanya kalau SD berada di sekitar lokasi sekolah. Makanya diharapkan seorang guru, terutama guru SD dan MI, itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sekitar. Kalaupun masyarakatnya sekitar itu bukan termasuk masyarakat SD dan masyarakat Anda sendiri sebagai seorang guru, maka minimal bisa berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar SD tersebut. Maksud saya, kalau memang rumahnya jauh atau berbeda desa, berbeda kecamatan, berbeda kota, maka kita sebaik mungkin bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar SD atau MI itu dengan sangat-sangat baik. Itu beberapa kompetensi ini yang sudah saya sebutkan tadi. Oh iya, indikatornya ya, beberapa indikator tentang kompetensi sosial ini adalah mampu berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, bisa berkomunikasi dan bergaul dengan lingkungan sekitar, dengan teman pendidik, dengan sesama teman-teman tenaga pendidik, ya, juga bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang tua atau wali murid, seperti itu. Itu saja teman-teman yang kita sampaikan mengenai kompetensi guru. Ada 4 kompetensi tadi yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai apa ini? Mengenai prinsip dan pengembangan karir guru atau profesi guru.